Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda? Seiring dengan terus berhembusnya angin segar terhadap pasar modal nasional yang membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil melanjutkan kampanyenya di zona hijau di tengah cukup maraknya katalis positif yang tersedia di pasar. Meski demikian, sejumlah tekanan bukan berarti telah sepenuhnya pergi dari bursa saham domestik, sehingga mau tidak mau masih menyisakan sebagian pelaku pasar yang berada dalam posisi wait and see sembari menunggu perkembangan yang terjadi baik dari pasar global maupun situasi perekonomian di dalam negeri. Karenanya dengan kondisi pasar yang demikian, strategi dan pendekatan apa saja yang sedang Anda siapkan atau justru telah Anda jalankan demi memaksimalkan potensi cuan di tengah aksi investasi ke depan. Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Rabu 5 Agustus 2026 oleh para pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setiap portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. Iran dan Oman berencana membuka rute pelayaran baru di Selat Hormuz. Ya, guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kali ini kabar datang dari ranah global, tepatnya terkait dinamika yang terjadi di Selat Hormuz, di mana dua negara yang menguasai wilayah tersebut, yaitu Iran dan Oman, disebut tengah menjajaki proposal untuk membuka jalur pelayaran baru di kawasan strategis bagi ekosistem energi dunia tersebut. Minat pembaca setia IDX Channel guna mencermati lebih dalam terkait perkembangan terbaru serta potensi perubahan eskalasi yang terjadi di kawasan tersebut rupanya masih demikian besar. Yang terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita terpopuler IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa trafik keterbacaan atas berita ini masih demikian tinggi hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkan. Sebagaimana dilansir oleh media setempat, bahwa menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bakay, pihaknya tengah menuju kesepahaman dengan Oman terkait pembentukan rute baru yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Rute baru ini menurut Bakay bukan merupakan rute utara dan juga rute selatan, melainkan rute yang sepenuhnya baru yang sengaja disusun guna menghormati hak kedaulatan kedua negara serta melindungi kepentingan dan juga keamanan nasional Iran dan juga Oman. Sebagaimana diketahui, rute utara sendiri merupakan jalur yang selama ini dikelola oleh Iran, sedangkan rute selatan terletak di wilayah perairan Oman. Sejauh ini Amerika Serikat kerap kali mendorong kapal-kapal yang akan melintasi Selat Hormuz untuk menggunakan rute selatan demi menghindari kebutuhan koordinasi dengan pihak Iran, di mana hal tersebut diprotes keras oleh pihak Iran karena dinilai tidak menghormati negara para mullah tersebut. Masuk ke berita kedua, saham Prajogo ini jadi sorotan jelang review MSCI Agustus 2026. Dari kabar terkait perkembangan geopolitik global, kita akan sedikit bergeser pada informasi seputar dunia internasional lainnya yang berkaitan dengan rencana dari salah satu lembaga penyedia indeks global, yaitu Morgan Stanley Capital International atau MSCI, yang akan mengumumkan hasil reviewnya terhadap saham-saham di industri pasar modal Indonesia pada pertengahan Agustus 2026 mendatang. Dalam hal ini, salah satu saham dari emiten grup Barito, yaitu PT Barito Pacific Tbk atau BRPT, disebut tengah dalam sorotan jelang pengumuman hasil review dari MSCI tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Head of Investment Specialist dari Maybank Sekuritas, Fat Aliansah, bahwa review MSCI merupakan salah satu agenda pasar yang paling dinantikan oleh investor pada bulan ini. Terutama, menurut Fat, perhatian investor tertuju pada saham BRPT yang merupakan salah satu konstituen penting dalam indeks MSCI Global Standard. Fat menilai bahwa momentum kali ini bakal semakin menarik karena pasar saham Indonesia masih berada dalam interim freeze atau pembekuan sementara. Dalam kondisi demikian, maka perubahan komposisi indeks MSCI bakal lebih terbatas dibandingkan periode normal, sehingga setiap keputusan terhadap saham yang sudah masuk indeks dinilai bakal jadi semakin krusial. Berikutnya beranjak ke berita ketiga, tak cuma MSCI, pasar juga menanti pengumuman penting FTSE di Agustus. Masih berkutat pada serangkaian kabar terkait jelang diumumkannya hasil review dari MSCI pada pertengahan Agustus ini, di mana analis CGS International Sekuritas Indonesia atau CGSI yaitu Hadi Sugiarto dan juga Elizabeth Noviana yang mengingatkan bahwa isu MSCI bukan merupakan satu-satunya hal penting yang ditunggu investor pada bulan ini. Selain kabar dari hasil review MSCI, menurut Hadi dan Elizabeth, hal tak kalah penting juga adalah pengumuman FTSE Russell terkait status pembekuan atau freeze yang ditetapkan pada Indonesia, di mana kabar perkembangan dari kondisi tersebut juga sangat layak ditunggu oleh investor.
karena diyakini bakal menjadi salah satu katalis penting bagi dinamika pasar saham domestik dalam waktu dekat. Menurut Hadi dan juga Elizabeth, secara umum investor pasar saham Indonesia sejak pekan kedua Agustus bakal mulai mencermati sejumlah agenda yang berpotensi menggerakkan pasar. Salah satu dari agenda tersebut yaitu pembaruan FDIC terkait status freeze Indonesia yang diperkirakan bakal diumumkan pada periode 10 hingga 14 Agustus mendatang. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Pevindo turunkan peringkat efek ADI imbas rencana tunda bayar kupon obligasi. Masih berkaitan dengan perkembangan ekosistem pasar modal nasional, kabar kali ini datang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo yang secara resmi memutuskan untuk menurunkan peringkat efek dari PT Adikarya Persero Tbk atau ADI dari semula IDA minus atau negatif menjadi IDBB atau Credit Watch. Keputusan tersebut oleh Pevindo dituangkan dalam surat nomor RC 0995-PF DIR _2026 dan juga surat nomor RC 0966-PF DIR _7 dan bakal mulai berlaku sejak 30 Juli hingga 30 Oktober 2026 mendatang. Langkah diturunkannya peringkat efek tersebut oleh Pevindo didasarkan pada rencana dari perusahaan konstruksi milik pemerintah itu yang bakal melakukan penundaan pembayaran bunga obligasi. Tak hanya menurunkan peringkat efek, Pevindo secara bersamaan juga memangkas peringkat 2 obligasi milik ADI yang diturunkan dari IDA minus menjadi IDBB, di mana kedua obligasi tersebut meliputi obligasi berkelanjutan ketiga tahap 3 seri B dan seri C tahun 2022 serta obligasi berkelanjutan keempat tahap 1 tahun 2024. Masuk pada berita kelima, BPS angka pengangguran turun 4,68% jadi 7,22 juta orang per Mei 2026. Terakhir guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kali ini kami membawa kabar dari pemerintah yang melalui Badan Pusat Statistik atau BPS yang baru saja mengumumkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT per Mei 2026 sebesar 4,65% atau menurun sebesar 0,03% dibanding posisi TPT per Februari 2026 lalu. Sebagaimana dijelaskan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS yaitu M. Edi Mahmud bahwa pada Mei 2026 lalu terdapat sebanyak 7,22 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Angka ini disebut Edi lebih rendah dibanding catatan realisasi TPT per Februari 2026 yang masih sebesar 4,68%, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan angka pengangguran sebesar 0,03%. Secara lebih rinci, Edi menyatakan bahwa pada Mei 2026 jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 155,41 juta orang, di mana dari jumlah tersebut terdapat 148,19 juta penduduk yang berstatus bekerja dan 7,22 juta lain yang masih menganggur. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda, para sobat investor sekalian, dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini, kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah, selalu bijaklah dalam berinvestasi. Atau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.